let's go, ramaikan kembali Survivor. Ada pesawat yang hadir dari Shrine menuju ke area The Sub, membuat masing-masing tim lagi dan lagi turun dengan cukup nyaman. EVOS dapat blozon di arah Shrine, tidak ada tabrakan yang coba dilakukan. Kraken tabrak di early kali ini. Siapa yang bakal dipilih oleh mereka? Adalah kawan-kawan dari Indostar yang bermain di area The Subs. Waduh, ini sebenarnya nggak terlalu signifikan dari research karena kita tahu The Subs berada di area bawah, sering dijadikan checkpoint saja. Tapi Kraken ternyata mendapatkan sisi atas lebih dulu. Bagaimana dua punggawa bahkan tiga dari Indostar pun harus menghilang, menyisakan satu orang Lim. Lagi-lagi Lim menjadi lone survivor. Ketahuan Joseph udah mulai terprok tapi tidak akan bisa bertahan, ditutup. Indostar harus tumbang di posisi ke-12 kali ini. Betul, aduh sayang banget. Tapi ya bolehlah. Tapi ini menurut gua pertanyaan berikutnya adalah Kraken next step-nya itu mau ngapain? Karena kan mereka selalu turunnya tuh di The Sub. Dan fight di The Sub mereka itu so far semakin bagus eksekusinya. Tapi lanjutannya ini nih, untungnya di dekat mereka ini cuma ada satu orang dari Bigetron, satu orang dari Onyx yang seharusnya sih nggak akan jadi masalah. Tapi untuk next checkpointnya dengan senjata yang lo lihat si Seon senjata masih ala kadarnya, by resource juga kayak belum mumpuni banget. Pertanyaan selanjutnya tuh bukan masalah lo bisa tumbangin satu player Onyx, satu player Bigetron dan satu tim tadi doang. Betul karena lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi Kraken harus keluar dari The Sub. Kalau keadaannya kayak gini, Seonnya sudah jauh nggak bakal bisa dibantu. Valta juga harus tumbang. Kraken satu persatu bakal coba dikikis. The Sub kali ini akan jadi cukup berdarah. Onyx Olympus tahu betul bagaimana Kraken pasti mulai bertempur, pasti memaksakan pertempuran di area The Sub. Maka dari itu rotasi dari Onyx Olympus juga tidak terlalu lama. Mereka langsung datang ke area The Sub. Serangan kejutan terjadi di area bawah, posisi lagi terbagi. Susana pun harus tumbang di tangan seorang gardu. Itu Trogon pun harus kalah di tangan Mark 7. Gardu. Serangan ajaib kali ini. Oh, ini Onyx Olympus memang pakai aset-aset baru. Ini kayak foto gardu juga baru gitu kan. Begitupun juga tentang tadi seorang Jack dengan foto barunya. Dan nah ini dia, tolong sekali lagi Jack, rambutnya jangan diklimis. Bapak Tabul, tolong Bapak Tabul. Hei Bapak Tabul. Apa sih lu komplain aja lu? Enggak kerasa karismanya. Jack tuh orangnya berkarisma soalnya, Mak. Dia tuh kalau rambutnya nggak diklimis nih, kayak keren aja gitu, rambutnya ngembang tuh keren. Tapi kalau diklimis gini rapih memang. Tapi ini kesukaannya ibu-ibu biasanya. Soalnya kalau mama kita kan pengennya yang klimis-klimis gitu, Mak. Saya kalau disisirin sama mama saya klimis gitu kan, itu dibilang ganteng. Padahal awik walk gitu kan. Tolong. Jujur kalau gue pribadi gue gak suka klimis meskipun gue emak-emak. Tapi kan kalau dia nyamannya begitu ya udah. Nah, ya bisa jadi nyamannya gitu ya. Kalau dia klimis tembakannya mantep, lu lihat tuh si Morph tuh ketahan kan sama tembakannya dia. Iya. Cengli lah, gak apa-apa, biarin aja dong. Oke, tapi nampaknya kalau kita lihat dengan ada hitlist berhasil didapetin juga kali ini oleh kawan-kawan dari Onyx Olympus juga. Tembakan dari sang Ucok GG, bener-bener GG kali ini karena merupakan satu player tambahan. Kagendra akan join menjadi orang ketiga. Bakekok Bunda, serangan kejutan coba dilakukan oleh Kagendra. Ucok GG yang coba melakukan serangan harus terjatuh begitu saja. Jack dan Cikiba harus bertahan di area belakang. Lihat bagaimana Darkol akan mengintai dari si jarak cukup jauh. Azrael datang memberikan beberapa tembakan maupun berhasil diratakan dari jarak yang cukup jauh karena Borgai ikut campur juga terhadap mob yang sedang melarikan diri. Datang ke area The Sub, Borgai kali ini akan bertempur dengan kawan-kawan dari Kagendra. Onyx Olympus masih ada di sisi kanan. Boleh disamperin dulu, Jacknya akan ketahuan. Hei, itu kurang ke dalam dikit Azrael. Kelihatan harusnya Azrael, tapi nggak sadar sama sekali bahwa di dalam tenda darurat ada satu orang Jack kali ini yang justru akan ditinggalkan oleh kawan-kawan dari Kagendra. Raffi harus tumbal. Azrael bolak-balik. Tembakan datang dari arah kiri Sidok membuat dari dia pun terjatuh begitu saja. Jack masih bisa menahan nafasnya. Berharap tidak terbaca, berharap tidak ketahuan. Jangan sampai bergerak. Karena Irap juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja dikepung sama tiga punggawa sekaligus. Namun ini dia kekuatan dari seorang Irap masih bisa menumbangkan satu punggawa dari kiri Sidok. Jacknya berhasil kabur. Portal Go disimpan di waktu yang tepat, dibuka di waktu yang tepat, membuat dirinya pun berhasil selamat keluar dari gempuran dua tim sekaligus. Irap menahan begitu lama, Genesis Dogma masih bisa menumbangkan karena serang Irap dan Kagendra menyisakan dua
orang saja kali ini. Aduh, suwe banget. Dan Onyx juga menurut gue sama suwenya sih. Mau nggak mau sih kayak mereka hitungannya kayak reset lagi kan dari awal kan. Kagendra pun juga sama. Tapi MBR kalau misalnya kita ngeliatin dari skill fitnya, kayaknya nasib mereka sedikit lebih baik untuk di match terakhir kali ini. Cuman Kagendra sepertinya bakal mengalami kesulitan yang lebih lagi. Untungnya koin dia banyak. Jadi dia bisa hidupin sisa-sisanya. Kayak walaupun mereka kehilangan Dark Hole juga nggak masalah. Mereka bisa hidupin lagi. Tapi, aduh! Dark Hole-nya hilang, Raf baru dibangunin juga hilang lagi. Wah, ini sulit. Kagendra sih udah harus main pinggir tebing aja ya, jadi pemanjat handal aja ya Kagendra ya. Karena benar-benar sulit baru dibangunin. Tuh, kalau diceritain Mbak, sedih dah. Sedih itu pokoknya itu udah meleset dah tuh Kagendra, Meleset dah tuh. meleset banyak terlalu banyak melesetnya dari Kagendra nih ya. Tapi nggak masalah, masih ada 2 orang. Berharap masih bisa untuk dapat kesempatan kedua untuk melakukan regrouping. Bukan kesempatan kedua lagi, kesempatan ketiga untuk melakukan regrouping. Karena tadi Banyak dah. sempet gitu kan dihidupin berkali-kali. Banyak dah pokoknya Wah, kesempatannya. tumbangnya juga berkali-kali. Bagi-bagi poin kah? Oke, kita akan fokus lagi. Bigetron Delta. Yang Predator kita ada Ikal di match sebelumnya dengan 7 poin eliminasi. Dan nampaknya kali ini Bigetron akan berhadapan dengan Torot. 1 orang udah mulai tumbang. Nice banget dari seorang Dejavu. Memaksimalkan 1 ledakan dari Retrogon itu sendiri. Berhasil menumbangkan 1 orang Ikal. Tapi Dejavu bakal coba digiring dengan adanya 2 orang sekaligus. Coba untuk masuk Torot. Harus tumbang di posisi 10. Dan Bigetron sebagai tim MVP di game yang kelima. Membuktikan sekali lagi bahwa duel di area early bukanlah hal yang sulit untuk Bigetron. Kayaknya salah satu permasalahan untuk Torat lainnya adalah di close combat fight-nya mereka. Betul. Dan sebenarnya gue ada sedikit pertanyaan ya untuk BTR Ikal. Tadi kan kita ngeliat fotonya, namanya Ikal, tapi rambutnya nggak Ikal, jadi apanya yang Ikal? Waduh, mungkin yang Ikal itu kisah cintanya gitu ya. Wah, itu dia. Bisa jadi Ikal. Kayak lu ya? Waduh, Kodok selalu masih galau, ditinggal mantan. Bro, udah aman teman-teman ya, udah aman. Yang nggak aman nih Genesis Dogma, karena Betul. berhadapan dengan EVOS. Lihat, EVOS-nya langsung fokus, karena 1 player yang tertinggal. Delsnya terlalu jauh sih, kalau emang mau melakukan rotasi, lihat di Mamut ini emang gak cocok untuk main split up, karena antar satu sama lain bakal saling sulit untuk memberikan informasi secara valid juga. Tertutup dengan adanya tulang, 1 punggawa, kelihatan, Bugs melakukan pengejaran, berhasil menemukan 1 orang Kiki. Do You Love Me yang kali ini bakal coba langsung di take down begitu saja. Dan Genesis Dogma masih ada kesempatan lainnya, bagaimana Dels berhasil berbangkitkan. Ya, resource pasti cukup banyak dari masing-masing tim. Cuman yang jadi permasalahan, pocket marketnya berarti udah dipakai, sisa di bawah doang itu vending machine-nya. Apakah masih bisa diamankan oleh kedua tim atau tidak sama sekali? Karena dari arah Gedai, kali ini coba untuk mengincar ke arah seorang Yos. Itu dia hampir masih bisa untuk diselesaikan oleh seorang Aimgat yang turun persis di atas dari seorang Yos. Sekarang Vision sudah gak dimiliki sama Genesis Dogma. Genesis Dogma mau gak mau harus keluar dari Mamut. Kalau gak mau diselesaikan oleh King EVOS kali ini Mabigel. Betul, King EVOS udah mulai bekerja. Tapi dari positioning sebenarnya agak-agak tricky ya untuk EVOS ya. Karena mereka belum berkumpul satu sama lain. Dan akhirnya Portal Go sepertinya memudahkan formasi mereka untuk setup. Tapi ternyata opening didapatkan oleh tim GD terlebih dahulu. Sedangkan dari GD mereka mulai ke pressure karena ternyata dalam sekejap mata EVOS Divine berhasil membalikkan keadaan. Abax sudah mulai mendapatkan 1 point kill lagi untuk mempermudah posisi dari di EVOS Divine maksud gue. Dan GD sisa 1, Kiki Do You Love Me kehabisan darah. Cuma punya inhaler. Kalaupun dikejar ya tetap mati juga. Dan sekarang GD sekarang bertanya-tanya nih, ini gimana ya cara hidupnya? Betul. Soalnya udah lumayan sih untuk dia karena dia nggak punya medkit. Nah, itu dia meleset banget ini dari teman-teman Genesis Dogma. Kalau ada Portal Go punya 1 medkit aja, mungkin lain cerita. Itu dia. Kalau dia bisa lolos, lu keren. Karena udah gak punya resource lagi gitu kan yang Sulit. bisa kita bilang bisa dimainin sama dia. EVOS-nya diem dulu di situ. EVOS kayak kalau gue ngeliatin di beberapa match terakhir ini dia mainnya slow banget. Kalau dia udah dapet 1 tempat, masih circle awal di bawah circle keempat, kayak mereka mainnya pelan, habis itu nanti baru masuk circle. Karena mereka biasanya tuh nyimpen Portal Go lumayan banyak juga kan. Nah si GD-nya kalau dia diulur sampai segitunya dan dia nggak bisa jalan kemana-mana, wah ini repot. Dan akhirnya sekarang dia udah dapetin 1 medkit, napasnya udah agak sedikit tenang. Di depan dia ada Portal Go nih. Nah ini mungkin bisa jadi untung, bisa enggak, tergantung ini nembaknya ke arah mana tuh Portal Go-nya. Betul. Itu dia Genesis Dogma.
Kiki kali ini bukan hal yang bagus, koinnya juga nol. Mohon maaf lahir dan batin dari seorang Kiki. Kalaupun memang dapetin koin juga itu nggak bakal cukup signifikan. Dan oke, masih bisa. Oh, udah nggak bisa sih masuk menit 10. Seharusnya nggak bakal bisa kecuali dia dapat 600 koin baru bisa dihidupkan kembali untuk kawan-kawannya dan masuk ke dalam zona juga demi bisa mendapatkan placement point. Karena kalau kita berbicara Kalahari dengan area yang groundingnya sangat-sangat jauh antar satu sama lain, ini akan sulit jika tidak memiliki grapple hook untuk mengejar zona itu sendiri. Pakai ada landman, koin udah 600 masih bisa ngidupin ke arah seorang Borgai, dan kesempatan kedua berhasil didapatkan oleh Genesis Dogma. 11 poin eliminasi, at least bisa dapetin satu placement 5 besar aja. Ini udah jadi hal yang bagus buat Genesis Dogma, Mabigel ya. Ya terus tadi tuh dia abis bangunin si Borgai langsung ngibrit lari. Soalnya sebelah kanan dia ada Ararki. Gak lucu kan kalau biasanya kan dia baru dibangunin, terus kena tembak sama Ararki terus mati. Terus udah gitu si Kikinya juga udah abis nyawa gitu. Kalau kayak gini ceritanya kan kayak masih agak tenang sedikit untuk si GD. Mereka masih bisa lanjutin permainan. Iya ya, itu Kiki sih kalau Borganya tadi dibangunin langsung tumbang, Kikinya pasti ngomel itu. Hei, ngapain saya bangunin Anda? Oke. Kita akan lihat lagi, Bos. Coba untuk bermain cepat, satu orang coba di take down dari jarak cukup jauh. Pengejar coba dilakukan, Kedai yang ternyata melakukan pengejaran. Kali ini bakal coba ditutup jalannya oleh seorang Irap. King Slayer akan datang. Lihat bagaimana seorang Ayam God gak jadi mundur alon-alon karena Kedainya udah tumbang. Kagendra yang unggul dari jumlah objektif kali ini mau tidak mau harus membuat dari EVOS pun melipir kembali. Tidak jadi untuk bermain secara agresif. Gue kaget Kedai bisa maju seberani itu di momen yang bisa gue bilang itu nggak terlalu bagus juga untuk diras cepet gitu, Mabigel. Soalnya posisinya juga lumayan awkward ya. Tapi Bigetron on the other hand juga sebenarnya agak-agak awkward nih. 3 player mereka hilang. Oh bro, itu di absen sama MBR tadi kalau nggak salah tuh ya. Iya, tapi GGD surprisingly dia masih bertahan dan tadi dia sempat revive teman-temannya lagi ya. Cuma masalahnya satu persatu rontok lagi karena mau gimana, soalnya di posisi kayak gini kan ini posisi circle kecil. Terus tim-tim juga banyak yang mainnya slow banget dan satu persatu ya lagi cari looting masing-masing, pasti keculik-culik juga sama tim-tim lawannya. Ya akhirnya mau nggak mau ya Genesis Dogma cabut juga di posisi ke-9, Dok. Itu dia, tapi Kraken akhirnya punya solusi, Mak. Walaupun 3 playernya tadi udah tumbang ya kan. Terus masih bisa regroup lagi, mereka bisa sampai ke area late game kali ini. Walaupun masih ada 8 tim yang tersisa. 8 poin eliminasi juga berhasil mereka kumpulkan. Oni Kartuma di posisi ke-8. Dia Tewa akan bertempur kali ini. Tembakan demi tembakan bakal dibuka. MBR kehilangan 2 anggota. Besto coba untuk bertempur di jarak yang sempit. Berhasil merupakan Mister 17. Dewa United bakal coba digigit satu-satu. Menyisakan seorang Nord kali ini yang nampaknya masih bisa akan melakukan reviving. Tapi tadi hampir saja dari healnya benar sekarang tuh. Mantul, mantap betul itu. Masih ada Glual juga Nord kali ini dengan ketenangannya masih bisa untuk menahan diri. Namun MBR yang bermain di Warung Madura masih bisa bertahan walaupun tempatnya tidak luas sama sekali nih, Mabigel. Kenapa namanya Warung Madura? Kecil soalnya nggak terlalu gede, padet banget gitu. Bro, Warung Madura tuh nggak terlalu gede tapi semuanya ada, padet gitu kan. Ada betulnya, ada betulnya. Gue sampai salah fokus loh. Cuman dari Dewa United meskipun tadi mereka ngelakuin stronghold yang lumayan, ternyata itu bayarannya juga mahal sih. Karena mereka sisa 2 player aja dan di momen-momen kayak gini sebenarnya udah agak sulit untuk nge-revive teman-teman lu lagi. Apalagi mereka secara koin juga lumayan minim, tapi EVOS Defense sayang sekali juga. Mereka masih belum bisa dapetin Buya hari ini dan hashtag 7 di map terakhir adalah posisi terbaik yang bisa mereka dapatkan. Dewa United 10 poin eliminasi, masih ketahan sama pergerakan player-player dari si MBR. Tapi MBR sendiri juga ini nggak menjadi masalah untuk mereka sih sebenarnya, karena mereka punya satu compound, abis itu lawan mereka juga kalah jumlah sama mereka dan by resource cukup nyaman. Tinggal nanti ngeliatin si core sekitarnya, terutama ancaman dari RRQ yang udah mulai gerak sebelah mereka karena mereka nginginin tempat yang sama. Betul, itu dia yang bakal jadi permasalahan karena satu tempat diperebutkan oleh 2 tim. Bahkan Dewa pun harus tergeser ke area bawah. Lihat, padat banget. Ini kalau dari CCTV Warung Madura nih, kelihatan tuh ada yang masuk sembarangan, ada yang ngambil ya kan. Makanya dipantau secara jelas. Namun Dewa yang tetap follow juga berhasil coba di take down begitu saja di posisi yang ke-6. Bigetron bersama kali ini tumbang di tangan Kraken. Granat yang gak masuk dari seorang Abai masih
Ada Gloom Melter juga yang harus coba di pop up terlebih dahulu. Resource-nya sih abis sih dari Bigetron ini, ketahannya terlalu lama, bahkan langsung coba dijebol juga, dipaksa dari serang Abai bisa untuk masuk, tembakan akan saling bertukar, lihat satu pun gawai dan bakal coba di take down begitu saja. Besto coba masuk, biar akhirnya berhasil coba ditutup dan ditembakkan di posisi yang keempat. Bagaimana 3 tim yang tersisa, 12 orang. Kraken juga sudah mulai menyambangi kawan-kawan dari RRQ, Kagendra juga sama, tapi Kraken udah nggak punya objektif lagi untuk samperin ke arah RRQ. Mereka masih dapetin high ground, mereka masih dapetin zona, nahan di atas adalah keputusan yang paling baik menurutku, Mabiga. Gue setuju, nahan di atas karena terlepas apapun kondisi circle-nya nanti, kalau misalnya lu dapat high ground-nya, ini enak untuk natakin orang-orang yang ada di rumah nelayan di pinggir sungai sana. Dan akhirnya circle-nya udah nggak ada lagi, posisi high ground ini jadi mahal banget. Kagendra tuh tinggal diem. Dia cuma perlu mantepin posisinya ke dua opsi aja. Mereka mau hantem Kraken-nya atau mereka mau tunggu aja. Tapi kayaknya dari Kraken juga menyadari hal yang sama, karena otomatis dari posisi sisa player yang ada, mereka mau gak mau dari Kraken itu udah aware, dan mereka langsung aware ke arah posisi Kagendra karena posisinya dari si RRQ itu kan ada di bawah, dan mereka nggak ada tanda-tanda bakal nge-initiate war ke arah si Kraken-nya. Tapi untuk Kraken sendiri mereka cari aman, mereka split 2-2, tapi mereka kembali lagi ke formnya. Dan sepertinya fokus mereka setelah ke Kagendra, mereka cari tengah-tengahnya, mereka cari angle di mana mereka bisa hajar RRQ tapi bisa nahan Kagendra di waktu yang sama. Iya, setuju. Itu bakal jadi hal yang bagus buat Kraken. Dan Kraken sekarang udah numbangin Kagendra tadi 1 orang. Dan Kagendra emang opsinya nggak boleh lama sih. Kagendra itu adalah tim yang dari tadi kita lihat kesusahan untuk di area mid game gitu kan. Dibangkitkan berkali-kali. Jadi kalau kita berbicara resource, pasti Kagendra adalah tim yang paling minim resource. Karena mereka baru aja recovery. Sehingga membuat diri mereka pun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Rafnya bakal coba ditabrak, lihat tumbang. Tangan seorang Abai, Kagendra pun harus tumbang di posisi ketiga. Lihat bagaimana 4 lawan 3 akan segera terjadi. RRQ ternyata bakal coba putar ke sisi atas. Digiring, Vaultnya main sendirian. Tumbang dia di tangan 3 orang dari RRQ. Razor dapetin 1 karena seorang Vault. Lihat bagaimana kawan-kawan dari anak Kraken kali ini bakal coba didatangkan 1 persatu. Maal datang, tapi Susana sisa sendirian dengan mini Uzi tidak akan bisa bertahan. Tumbang sudah, dan ini dia RRQ Kazu sekali lagi berhasil mendapatkan Booyah!